Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, di sini dengan segala keterbatasan saya akan coba masuk ke menu of the day kita yang seharusnya memang kita masuk sebelum mid test yang disampaikan oleh kelompok 2, namun nyatanya kelompok 2 tidak menyampaikan. Baik, kita bahas dalam menu of the day kali ini dalam pelajaran civic, yaitu tentang menu of the day kita hari ini adalah tentang international relation. International relation kalau dalam bahasa Indonesia disebut hubungan internasional. This is our lesson today. Materi kita kali ini adalah tentang hubungan internasional. Nah, teman-teman, hubungan internasional itu apa? Apa hubungan internasional? Nah, di sini kalau kita pelajari definisinya, hubungan internasional itu kalau dalam civic diartikan sebagai simpelnya, hubungan internasional itu dalam civic diartikan sebagai hubungan individu atau kelompok yang melintasi batas-batas negara. Jadi di sini gak cuma hubungan antar kelompok, tapi juga individu atau kelompok. Jadi kalau kita berkaca pada definisi hubungan internasional ini gitu ya, jadi even you punya girlfriend dari Australia misalnya, menurut definisi ini itu sudah diartikan sebagai hubungan internasional apabila mengacu pada definisi. Namun apabila kita mengacu pada undang-undang atau pada aturan internasional, tentunya akan beda lagi gitu ya. Yang dimaksud tentang hubungan internasional itu apa gitu ya. Nah, kalau menurut Renstra, apa itu Renstra? Apa itu Renstra, men? Renstra itu adalah rencana strategi yang diterapkan oleh Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya, gitu ya. Nah, kalau menurut Renstra, hubungan internasional itu adalah hubungan antar bangsa dalam segenap aspeknya dilakukan suatu negara melingkupi politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain, gitu ya. Jadi poin dari Renstra ini adalah harus ada kerjasama dalam suatu aspek tertentu. Kerjasama dalam suatu aspek tertentu yang itu bisa aja ekonomi, sosial, budaya, atau politik, atau keamanan, gitu ya. Jadi bisa aja aspeknya itu ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Ekososbud Polkam. That's definition menurut civic dan menurut Renstra Republik Indonesia. Oke. Pembahasan berikutnya kita masuk ke pola. Jadi international relation ini atau hubungan internasional ini
memiliki berbagai macam pola hubungan. Itu gitu men. Nah, oke. Pola dalam hubungan internasional, pola HI atau hubungan internasional gitu ya, itu terbagi menjadi 3 macam men. Yang pertama, pola penjajahan. Jadi hubungan itu nggak selalu baik ya gitu ya. Jadi hubungan itu bisa aja ingin merampas atau bersifat konflik. Nah, makanya pola hubungan internasional pertama itu adalah penjajahan. Yang contohnya ya udah kita rasakan sendiri gitu ya. Contohnya Indonesia. Tuh. Yang udah sangat kenyang dijajah oleh Belanda, Jepang, Portugis, gitu ya, bahkan Inggris. Lalu berikutnya adalah pola ketergantungan. Nah, hubungan internasional dengan pola ketergantungan ini berarti nasib suatu negara bergantung pada negara lain. Itu ya. Nah, ini contohnya yaitu saat negara berhutang. Saat sebuah negara berhutang, maka negara tersebut akan terus bergantung pada negara yang memberi hutang sampai hutang itu benar-benar lunas gitu ya. Jadi negara yang memberikan hutang itu bisa do everything sesuai kesepakatan di awal seperti itu. Makanya membuat negara yang berhutang itu nantinya tidak bisa lepas dari berhubungan dengan negara pemberi hutang. Semisal contohnya adalah Indonesia dengan China, Indonesia dengan Amerika Serikat. Siapa yang memberi hutang? Indonesia apa China? Tentu China, bukan Indonesia. Nah, lalu yang terakhir polanya itu namanya pola sederajat. Di pola yang sederajat ini nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih besar, gitu ya. Bersifat egaliter. Dan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau di hubungan yang sederajat ini dapat dipastikan bersifat egaliter dan untuk mencapai tujuan bersama. Artinya sama-sama cuan gitu ya. Jadi kalau dia nggak sama-sama cuan, ya nggak bisa dibilang sebagai pola hubungan internasional yang sederajat. Bisa aja penjajahan atau ketergantungan gitu. That's about pola hubungan internasional. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang siapa aja sih pelaksananya gitu ya. Pelaksana hubungan internasional di Indonesia. Gitu. Pelaksana hubungan internasional di Indonesia ini macam-macam. Yang kita tahu kan cuman duta besar gitu ya, men. Embassy gitu ya, ambasador. Nah, ini sebenarnya macam-macam, men. Yang pertama, ada duta besar.
Yang kedua, ada duta. Yang ketiga, ada namanya itu Menlu, Menteri Luar Negeri ya, maksudnya Menlu itu. Lalu ada kuasa usaha. Lalu ada lagi yang namanya perwakilan konsuler. Gitu. Nah, duta besar, duta, Menlu, dan kuasa usaha. Menlu, kalau Menlu itu kan Menteri Luar Negeri ya men. Ini tanggung jawabnya langsung pada presiden. Gitu ya. Sementara kalau tiga ini, duta besar, duta, dan kuasa usaha, itu adalah yang biasa kita kenal dengan istilah diplomat gitu ya. Duta besar ini mencakup menangani masalah-masalah yang makro gitu ya. Orang kepercayaan presiden gitu ya, yang memang ditugaskan di luar negeri untuk, bahkan si duta besar ini saking makronya, powernya gitu ya, dia bisa menentukan sendiri tindakan apa yang harus diambil apabila terjadi masalah di luar negeri gitu ya. Gitu. Saking makronya. Sementara di bawahnya duta besar itu ada duta. Nah, duta ini yang menangani masalah-masalah yang lebih mikro gitu ya. Masalah-masalah yang lebih mikro atau di negara yang kurang erat persahabatannya. Gitu ya. Dengan Indonesia. Misalnya mungkin dengan Mikronesia, dengan Vanuatu gitu ya, nggak butuh ada duta besar di sana, cukup duta. Tapi kalau udah ada duta besar, di bawahnya pasti ada duta juga gitu men. Nah sementara kuasa usaha ini adalah, kalau di kita biasa disebut PIC gitu ya. Nah jadi PIC ini nanti kerjaannya berhubungan sama Menlu negara tujuan gitu ya. Menteri Luar Negeri di negara tujuan. Jadi dia hubungannya sama Menlu negara lain atau negara tujuan gitu. Yang nantinya bisa membuat program-program bersama, atau semisal kita mau mengadakan pemilu gitu ya, pemilihan presiden dilakukan di luar negeri gitu ya, itu yang akan berkoordinasi dengan menteri luar negeri setempat untuk kita memperoleh izin dan lain-lain adalah si kuasa usaha ini gitu ya. Nah sementara kalau perwakilan konsuler ini adalah non diplomatic gitu ya, non diplomatic staff atau di luar politik ya. Urusan perwakilan konsuler ini adalah di luar urusan politik. Jadi semisal kita mau mengadakan Asian Games atau kita mau menyelenggarakan Piala Dunia 2021 nanti, itu nanti yang melobi pihak-pihak dari luar bukan duta besar, bukan duta, bukan Menlu, bukan kuasa usaha, tapi perwakilan konsuler gitu. Yang sama-sama ditunjuk oleh presiden gitu ya. Hanya bedanya dia nggak ngurusin hal-hal politis. Dia nggak bakal ngurusin hubungan kerjasama ini itu bla bla bla. Dia ngurusin hal-hal yang di luar politis. That's the point. Itu dari pelaksana hubungan internasional yang ada di Indonesia. Oke, setelah kita selesai membahas tentang pelaksana hubungan internasional di Indonesia, mari kita masuk pada pembahasan tentang Undang-Undang HI Indonesia. Di Indonesia sendiri ada dua undang-undang yang biasanya dijadikan acuan untuk melaksanakan hubungan internasional Indonesia, gitu ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 37
tahun 1999. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000. Gitu. Di antaranya dua undang-undang ini meliputi tentang tahap-tahap gitu ya. Meliputi tentang tahap-tahap perjanjian internasional ya, meliputi tahap-tahap perjanjian internasional dan juga meliputi tentang hal apa saja yang bisa dijadikan kerjasama atau dijadikan jadi kan tadi ada tahap-tahap untuk melaksanakan perjanjian internasional, lalu hal apa saja yang bisa dijadikan sebagai hubungan internasional dengan negara lain gitu ya, atau dibuatkan perjanjiannya gitu ya. Nah, hal apa aja sih gitu ya? Kan tadi udah dibilang ya, ternyata memang nggak semua hubungan individu atau kelompok itu bisa dijadikan sebuah hubungan internasional kalau menurut standar Indonesia. Nah ini, menurut Undang-Undang Nomor 37 dan Nomor 24 ini, hal apa aja yang bisa dilakukan atau dijadikan hubungan internasional? Yang pertama adalah kerjasama politik dan keamanan. Oke. Kerjasama politik dan keamanan ini meliputi kayak misalnya penangkapan teroris di luar atau penangkapan koruptor yang ngumpet di Kanada, di Kolombia dan macam-macam gitu ya. Atau kerjasama militer antar wilayah regional, misalkan militer Malaysia dan militer Indonesia bekerja sama seperti itu. Ini masih dibenarkan dalam Undang-Undang Hubungan Internasional Indonesia. Lalu hal kedua yang dibenarkan adalah tentang penetapan batas wilayah. Jadi apabila di kemudian hari ada masalah baru atau ada perjanjian baru yang berkaitan dengan batas wilayah, ini sangat memungkinkan untuk dijadikan hubungan internasional. Kenapa? Karena batas wilayah itu nanti, karena batas wilayah ini kenapa jadi penting gitu ya? Karena ini menjadi menentukan kekayaan kita gitu ya. Karena ini kekayaan kita, men. Gitu. Hal ketiga yang boleh dijadikan hubungan internasional adalah terkait kedaulatan negara. Gitu ya. Yang menyokong keutuhan NKRI gitu ya. Yang keempat, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan tentang HAM. Yang kelima, yakni apabila ada hukum baru yang berlaku secara internasional gitu ya. Apabila ada hukum baru ya wajib Indonesia untuk ikut gitu ya, dan wajib untuk melakukan kerjasama karena kaitannya dengan pergaulan kita nanti dengan bangsa-bangsa lain. Lalu hal terakhir yang diperbolehkan menjadi hubungan internasional adalah pinjaman gitu, atau berhutang pada luar negeri gitu ya. Jadi berhutang pun ternyata memang sudah diperbolehkan dalam undang-undang tentang hubungan internasional yang ada di Indonesia gitu. Nah,
Next, teman-teman, kita tadi udah bahas, kan ini isi undang-undangnya tentang hal apa aja sih yang boleh gitu ya, apa aja yang boleh dijadikan hubungan internasional. Lalu berikutnya kita bahas tentang tahap-tahap apa aja sih yang diperluin dalam melakukan perjanjian internasional gitu ya. Nah, tahap-tahap perjanjian internasional, apabila kita ingin membuat perjanjian internasional terkait hal-hal tadi gitu ya, hal-hal 6 hal tadi gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah negotiation. Di sini adalah tentang tawar-menawar gitu ya. Tawar-menawar tentang apa yang kita dapat dan apa yang mereka dapat gitu ya. Seberapa cuan buat kita gitu ya mungkin. Nah, terus yang berikutnya adalah tahapan signature gitu ya. Jadi apabila sudah deal di tahapan negotiation tawar-menawar ini, baru kemudian duta besar, kalau itu memang tentang politik, atau duta atau kuasa usaha apabila terkait program tertentu, atau perwakilan konsuler apabila terkait dengan urusan non politik, menandatangani surat yang sudah berhasil dinegosiasikan, perjanjian yang sudah berhasil dinegosiasikan. Apabila negotiation ini tidak berjalan baik atau tidak menghasilkan deal, maka signature ini tidak akan dilakukan, yaitu penandatanganan gitu ya. Nah, setelah berhasil negosiasi sampai deal, kemudian ditandatangani oleh salah satu perwakilan Indonesia di sana, baru diadakan yang namanya ratification. Yang berarti ini adalah pengesahan. Pengesahannya apa? Pengesahannya ini maksudnya adalah resmi berbadan hukum internasional. Resmi di mata hukum internasional. Bukan badan hukum, maaf. Tuh. Nah, karena apabila tidak resmi di mata hukum internasional, nanti apabila ada yang melanggar perjanjian yang dibuat, kita tidak bisa mengikat negara tersebut dengan hukum internasional, maka harus resmi, harus diratifikasi atau disahkan. Seperti itu. That's all materi kita hari ini tentang international relation atau hubungan internasional, yang coba saya sampaikan sesederhana mungkin,